Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Fikri Fadilah dengan NIM 11920800015 dari Pendidikan Kimia kelas 5A. Pada kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil proposal yang telah saya susun. Adapun judul yang saya ambil yaitu Ekstraktum Pembuatan Game Kuis Interaktif pada Materi Ekstraksi Kafein pada Teh. Yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu penggunaan media dapat membantu proses penyampaian materi, menyajikan materi lebih jelas dan menarik, memunculkan interaksi, efisiensi waktu dan tenaga, menumbuhkan sikap positif terhadap proses dan materi belajar. Pada penelitian ini, saya berencana akan membuat games interaktif di mana sebuah permainan yang dapat dipadukan dengan proses pembelajaran disebut dengan game edukasi. Tujuan dari pembelajaran dengan bantuan sebuah game edukasi adalah agar siswa dapat menghilangkan rasa kejenuhannya ketika belajar, melatih rasa tanggung jawab, kejujuran, dan sportivitas. Selanjutnya, rumusan masalah yang dibuat. Yang pertama, bagaimana tampilan game ekstraktum pada materi ekstraksi kafein pada teh. Yang kedua, bagaimana hasil uji kelayakan game ekstraktum pada materi ekstraksi kafein pada teh. Selanjutnya, adanya tujuan penelitian dari proposal ini. Yang pertama, mendeskripsikan tampilan game ekstraktum pada materi ekstraksi kafein pada teh. Yang kedua, menganalisis hasil uji kelayakan game ekstraktum pada materi ekstraksi kafein pada teh. Manfaat penelitian yang dapat diambil. Yang pertama, membantu pemahaman siswa pada materi ekstraksi kafein pada teh. Yang kedua, menunjang guru dalam mengajar pada materi ekstraksi kafein dari teh agar lebih interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga, menjadi inovasi dalam media pembelajaran game pada materi ekstraksi kafein pada teh. Nah, pada definisi operasional, di sini untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran istilah pada penelitian ini, maka saya akan memaparkan beberapa istilah. Istilah yang pertama yaitu ekstraktum. Ekstraktum ini merupakan nama dari game yang akan dibuat. Ekstraktum berasal dari bahasa Latin yang berarti diekstrak. Pengambilan nama game ini selaras dengan materi yang akan diambil, yaitu ekstraksi kafein dari teh. Istilah yang kedua yaitu ekstraksi kafein. Ekstraksi merupakan salah satu metode pemisahan dari sampel padat ataupun cair dengan menggunakan pelarut. Kemudian istilah yang ketiga, game kuis interaktif. Nah, games ini bersifat interaktif dengan menyediakan tantangan dan bentuk permainan pertanyaan soal-soal latihan yang berhubungan dengan materi ekstraksi kafein pada teh. Selanjutnya, yaitu kerangka penelitian. Nah, pada kerangka penelitian ini, pembuatan game ini dapat dijadikan inovasi dari media pembelajaran. Salah satunya pada materi ekstraksi. Game ekstraktum ini dapat digunakan pada jenjang S1, SMA, ataupun SMK. Digunakan sebagai bahan tes untuk menguji pemahaman siswa atau mahasiswa dengan cara yang menyenangkan. Nah, di sini terdapat bagan dari kerangka penelitian. Pada saat pembuatan game ekstraktum pada materi ekstraksi kafein pada teh ini, ada dua rancangan yang sebelumnya harus dipikirkan pada kerangka penelitian ini. Yang pertama itu dari desain media itu sendiri. Nah, pada desain media itu nanti akan dibuat ada 3 level. Kemudian untuk indikator pencapaiannya di sini ada 4 sebagai indikasi pencapaian yang harus dicapai dari game tersebut. Kemudian dapat dihasilkan game ekstraktum. Selanjutnya, hasil-hasil yang relevan. Nah, hasil-hasil ini saya ambil dari jurnal 10 tahun ke belakang. Di sini saya mengambil 7 jurnal yang relevan mengenai media pembelajaran. Yang pertama, itu ada jurnal yang ditulis oleh Kurnia Weningsari pada tahun 2014. Pada penelitiannya disimpulkan bahwa pembelajaran game edukasi memiliki kualitas yang baik.
Kemudian jurnal yang kedua yaitu ditulis oleh Herianto tahun 2014. Pada jurnalnya dijelaskan bahwa media pembelajaran yang digunakan berbasis education game efektif diterapkan pada pembelajaran sistem koloid di SMA. Kemudian yang ketiga ditulis oleh Isma tahun 2015. Pada jurnalnya didapat hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan antara motivasi belajar dan prestasi kognitif peserta didik. Kemudian yang keempat ditulis oleh Akbar tahun 2018. Media pembelajaran merupakan media pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa. Kemudian yang kelima, jurnal yang ditulis oleh Anissa tahun 2013. Pada jurnalnya, hasil analisisnya itu peningkatan dari tes awal dan akhir dari penggunaan game komikal. Yang keenam, jurnal yang ditulis oleh Haryanto tahun 2016. Pada jurnalnya yang menggunakan game soil chemistry, jadi soil chemistry membantu dalam pembelajaran pengenalan unsur kimia tanah. Kemudian yang ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Olin Amin tahun 2018, media pembelajaran yang dibuat layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, mengenai ringkasan kajian pustaka. Yang pertama itu ada game quiz. Kuis interaktif ini berisi materi yang dapat dibuat dalam bentuk soal dan membuat wawasan siswa meningkat. Juga terdapat 3 level yang akan menjadi tantangan bagi pengguna game ekstraktum ini. Kemudian permainan kartu. Jadi pada game ini soal yang akan muncul ini akan berbentuk kartu, di mana media pembelajaran berupa permainan kartu merupakan contoh media visual atau media 2 dimensi. Kemudian media pembelajaran dalam kimia berfungsi untuk memperjelas arti dari pesan yang ingin disampaikan sehingga ketercapaian tujuan pendidikan dapat diraih secara maksimal. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran kimia cukup sulit untuk dipahami oleh siswa. Maka dari itu media pembelajaran berfungsi untuk memperjelas arti, mempermudah pemahaman siswa mengenai materi kimia itu sendiri. Kemudian ada deskripsi materi ekstraksi kafein dari teh. Ekstraksi adalah langkah awal dari setiap studi tanaman obat. Metode ekstraksi terkadang disebut teknik preparasi sampel. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama itu mengenai desain penelitian. Nah, desain penelitian yang diambil pada penelitian saya ini akan menggunakan metode DBR atau Design Based Research. Karena penelitian ini membuat games jadi cocok untuk menggunakan metode tersebut. Kemudian subjek penelitiannya yaitu mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung tingkat 2 semester ganjil. Poin selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Terdapat 3 prosedur. Yang pertama analisis. Pada tahap analisis ini dibuat analisis konsep dan peta konsep. Kemudian tahap yang kedua ada perancangan. Pada perancangan ini dibuat flowchart dan storyboard. Kemudian tahap yang ketiga itu tahap pengembangan, bertujuan untuk mengembangkan rancangan produk menjadi produk akhir agar dapat diketahui validitas serta kelayakan media pembelajaran. Nah, adapun bagian dari prosedur penelitian dapat dilihat dari bagian ini. Nah, pada tahap analisis ini terdapat 3 analisis. Yang pertama analisis kebutuhan ekstraksi kafein pada teh, kemudian analisis indikator pencapaian pembelajaran, kemudian analisis penggunaan game ekstraktum dalam pembelajaran. Setelah itu masuk ke tahap desain atau tahap perancangan. Di sini semua bahan dikumpulkan dan membuat flowchart dan storyboard. Kemudian masuk ke tahap pembuatan games atau tahap pengembangan. Di sini pertamanya itu dibuat game ekstraksi kafein pada teh. Setelah itu ada uji validasi, dibuat angket validasi terlebih dahulu.
setelah itu divalidasi oleh ahli bidang studi dan ahli multimedia. Kemudian, apabila valid, maka akan, ada hasil produk satu, yaitu game Extractum. Setelah itu ada uji kelayakan. Pada uji kelayakan ini ada angket uji kelayakan. Apabila layak, maka akan ada, hasil game Extractum 2 atau akhir, yang itu adalah hasil dari uji kelayakan. Kemudian, eee, ter terdapat hasil akhir yaitu game Extractum ekstraksi kafein pada teh. Poin selanjutnya yaitu instrumen. Pada penelitian ini ada 5 instrumen yang harus, dikumpulkan. Yang pertama itu ada analisis konsep. Analisis konsep ini menjelaskan label konsep mengenai ekstraksi kafein pada teh. Kemudian yang kedua adalah peta konsep, menjelaskan suatu materi mengenai yang mengandung konsep-konsep saling berhubungan, yang dipaparkan oleh visual, dan bagan-bagan. Yang ketiga itu ada flowchart. Flowchart ini mempermudah pembuatan desain, kemudian storyboard yang berisi deskripsi tahapan, visual, dan informasi, dan yang terakhir ada angket validasi dan angket uji kelayakan, di mana data yang diperoleh akan dianalisis berbentuk persentase, selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap hasil tersebut. Nah, poin selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, pengumpulan data digunakan ketika sumber data mengisi instrumen yang digunakan. Instrumen yang digunakan yang dimaksud adalah angket uji validasi dan angket uji kelayakan. Setelah itu ada teknik analisis data. Pengolahan data yang digunakan akan disesuaikan dengan data yang diperoleh, yaitu berupa kualitatif atau deskriptif dan kuantitatif. Selanjutnya, ada agenda penelitian. Pada penelitian ini direncanakan akan selesai selama 3 bulan, yang dimana pertama itu dilakukan pengajuan judul proposal, setelah itu pengumpulan proposal, ada revisi proposal, yang keempat pengajuan izin penelitian, 5 seminar proposal, kemudian tahap pembuatan game Extractum ekstraksi kafein pada teh, yang ketujuh validasi ke-1, kemudian ada revisi, yang ke-9 validasi kedua, yang ke-10 revisi, 11 uji kelayakan, kemudian pengolahan analisis data dan penyusunan laporan, dan yang terakhir adalah ujian skripsi. Poin yang terakhir adalah lampiran. Pada lampiran ini terdapat flowchart, dapat dilihat flowchart-nya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada file PDF yang telah saya lampirkan. Selanjutnya storyboard. Di sini ada saya sisipkan satu frame dari storyboard. Untuk yang lebih lengkapnya ada pada file PDF. Selanjutnya angket uji validitas dan ada angket uji kelayakan. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.